Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel MGTIK. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Microsoft Excel 2013. Adapun langkah-langkahnya adalah kita aktifkan dulu program Microsoft Excel 2013-nya. Di sini saya akan menjelaskan 3 langkah. Langkah pertama adalah bisa melakukannya dengan cara mencari di menu Start. Lalu kita cari program Microsoft Excel-nya. Nah, sini ada Microsoft Office 2013, lalu pilih Microsoft Excel 2013. Atau ada lagi yang lebih singkat, kita bisa mencarinya pada ikon pencarian, yaitu dengan mengetikkan aplikasinya, yaitu tuliskan Excel, di sini akan muncul langsung. Atau juga kalau program tersebut sering digunakan oleh kita bisa menyimpannya di taskbar, seperti yang dilakukan di sini, seperti yang ada di laptop ini. Nah, kalaupun Excel ini mau disimpan di taskbar, kita tinggal klik kanan lalu pin to taskbar, maka dia akan muncul di sini. Sehingga ketika kita mau menjalankan, tidak usah mencari dulu dari start ini, tapi kita langsung klik saja di taskbar ini. Baiklah, kita jalankan aplikasi Excel-nya dengan hanya mengklik saja. Di sini ada pilihan, kita pilih saja yang blank workbook. Di dalam Microsoft Excel, kita akan mengenal yang namanya lembar kerja, atau disebut istilah lainnya adalah worksheet. Nah, lembar kerja ini dia memiliki 2 bagian. Ada yang disebut dengan row, yaitu baris, yang mana baris ini dia terdiri dari angka 1 sampai angka 65.536 angka ke bawah. Terus juga selain baris juga ada istilahnya adalah kolom, ya. Nah, kolom ini dia terdiri dari 256 kolom, ya. Selanjutnya di sini juga ada yang disebut dengan sel. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kalau kita klik di sini, klik di sini, saya kasih tanda warna kuning di sini. Nah, dia akan muncul di sini di name box-nya, dia ditunjukkan menjadi sel B2. Nah, gitu. Selanjutnya juga di dalam Microsoft Excel kita akan mengenal sheet atau lembaran. Nah, jadi kita bisa menambah kalau banyak sekali pekerjaan, agar bisa memisah-misahkan pekerjaan biar tidak pusing, kita bisa menambah sheet ke sini. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 sampai sheet sekian kita bisa menambahkannya. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang perintah-perintah dasar dari Microsoft Excel. Pada intinya adalah program Microsoft Excel ini program untuk mengolah data, ya, mengolah data baik itu angka ataupun juga bagian-bagian dari huruf. Langkah pertama adalah kita setting dulu, ya, jenis sheet ini dengan jenis kertas yang disesuaikan, nanti akan ditampilkan di print aslinya, ya, di page layoutnya. Jadi kita bisa pilih dengan page layout, ya, lalu kita cari page setup di sini. Nah, apakah kita mau menggunakan portrait atau landscape, ya. Terus juga ukuran kertasnya kita bisa lihat di sini. Nah, sementara ini saya akan mengikuti sesuai dari standar yang disediakan oleh Microsoft Excel-nya. Di sini tinggal oke saja. Nah, selanjutnya kita kasih judul, ya. Untuk huruf judulnya adalah daftar nilai siswa, daftar nilai siswa, mohon maaf, siswa MTS
Mihaduna ula. Nah, ini kalau ada kesalahan penulisan kita bisa menekan tombol fungsi F2 ya. MTS Mihaduna ula. Nah ini. Nah, selanjutnya kalau sudah kita kasih judul, kalau judulnya mau kita diketengahkan, ada dua langkah untuk kita bisa mengetengahkan judul. Yang pertama adalah kita dengan cara diblok dari awal ini ya. Sel A1 sama sel A2 nya diblok sampai kepada sel I1 dan I2. Lalu kita pilih alignment. Nah, di sini kita pilih di horizontalnya central across selection. Lalu oke, maka dia akan ke tengah sesuai dengan sel yang kita pilih. Nah, seperti biasa kalau memang kita mau memperbesar huruf dan mempertebalnya kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau mengganti huruf ini, ya, kita ganti contohnya dengan huruf yang ini. Hurufnya kita besarkan, bisa dengan grow yang ini ya, sesuai dengan selera kita. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penomoran. Contoh kita mau membuat daftar siswa, daftar nilai siswa ini dari nomor 1 sampai 5. Kita kasih judul dulu nomor, lalu di sini nama siswanya ya. Terus di sini kita pilih daftar nilai. Nah, di bawahnya kita pilih contohnya daftar nilai UN ya, biasanya ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan matematika. Nah ini satu lagi ya, bahasa Inggris. Nah, ini. Untuk mengecilkan kolom, kita bisa menggesernya, yaitu diarahkan pointer mouse-nya ke antara kolom A dan B, lalu kita klik dan di drag ke kiri. Nah, itu ya. Terus untuk bisa di tengah, kita bisa blok nomornya antara sel A4 dan A5, kita blok, lalu merge and center. Nah, lalu kita ketengahkan seperti ini. Selanjutnya juga untuk nama siswa sama seperti tadi, diblok dulu sel B4 dan B5 nya, lalu merge and center, lalu dipilih biar posisinya di tengah simetris, yaitu dengan menu middle legend ya. Lalu kita geser pilih sini. Nah, itu ya. Selanjutnya daftar nilai. Nah, daftar nilai, karena daftar nilai ini dia memiliki bagian-bagian kolom yang ada di bawahnya, maka biar dia di tengah kita blok dari mulai sel C4 sampai dengan sel H4 diblok, lalu merge and center sama seperti tadi. Nah, untuk IPA dan IPS kita sesuaikan. Terus untuk yang bahasa Inggris tentunya biar dia satu tidak nyebrang ke kolom yang lain, kita sesuaikan, kita pilihnya wraptek. Nah, itu sama seperti bahasa Indonesia, wraptek. Baru kita sesuaikan. Untuk menyamaratakan ukuran kolom dari mulai kolom C5 sampai dengan G5, maka kita blok dulu ya, ingat di blok dulu ininya. Lalu kita pilih salah satu, contohnya ukuran terpanjangnya adalah menyesuaikan yang matematika, berarti kita pilih yang F dan G, geser. Nah, seperti itu. Tinggal kita posisinya disimetriskan dengan middle legend, klik. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ketengahkan dengan center legend. Nah, ini ya langkah-langkahnya.
kita akan memberikan penomoran. Penomoran di Excel itu ada beberapa langkah. Ini ada rumus-rumus tertentu yang bisa digunakan. Yang pertama adalah bisa manual, diketikkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang keduanya adalah bisa dengan langkah otomatis. Kita tuliskan dulu angka 1 di sel ini, terus angka 2 di sel ini, lalu kita blok angka 1 dan angka 2-nya, lalu arahkan ke sudut kanan di bawah angka 2 ini, kita tarik ke bawah. Nah, kita pilih contoh sampai ke 10. Dia seperti itu. Atau juga dengan cara seperti ini. Kita hapus lagi ya. Lalu kita ketik angka 1-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan angka 1 ini dengan angka 1. Sama dengan diklik angka 1-nya yang di atas, lalu tanda plus, tambah angka 1. Nah, di enter, dia muncul angka 2, lalu kita kopikan. Copy, lalu blok sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, lalu paste. Nah, itu ya. Ya, kalau kita sampai angka 10 berarti kita hapus ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah penulisan nama. Ya, kita tulis saja nama. Sebut saja kita punya murid. Nah, kita punya murid 10 contohnya. Di sini kita contohkan saja, diacak ya. Nah, nilai IPA-nya contohnya. Kita tuliskan saja. Kita sudah punya nilai-nilai angka yang seperti ini. Lalu kita mau menjumlahkan. Ya, di sini kita bisa menggunakan penjumlahan dengan fungsi dari sum. Ya. Fungsi sum ini kita bisa dengan cara mengklik ini, ada menu auto sum, klik, lalu di enter. Nah, dia akan muncul nilainya ya. Setelah itu kita bisa mengcopy ke pinggirnya, blok, paste. Nah, itu ini adalah jumlah ya. Terus kalau kita mau mencari rata-rata, kita bisa dengan cara menuliskan itu rumus rata-rata itu, yaitu adalah average ya. Kita ketik saja rumusnya sama dengan average kurung buka, lalu kita blok nilainya dari mulai IPA sampai bawah ya, dari mulai nilai Ahmad sampai ini, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kita juga bisa mengkopikannya dengan cara mengklik ujung ininya sampai pointer mouse-nya warna hitam seperti itu, lalu kita tarik ke pinggirnya. Nah, itu adalah untuk mencari jumlah dan rata-rata. Ke pinggir pun sama kalau mau dilakukan. Nah, setelah itu lalu kita modifikasi ya. Kita bisa memberikan, ini kayaknya ada kesalahan, kita dihapus saja margin centernya, lalu kita bloknya sampai sini. Nah, kita modifikasi, kita blok dulu, kita kasih garis all border contohnya ya, lalu kita tebalkan hurufnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tebalkan juga. Kalau mau kasih warna silahkan kasih warna, contohnya warna ini ya, lalu kita kasih ininya, arsirnya warna ini, background warnanya itu. Nah, ini adalah bagaimana kita mengenal dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Baiklah sahabat-sahabat MGTIK, mungkin sampai di sini dulu memahami tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Sampai ketemu lagi pada bagian selanjutnya untuk pembelajaran Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.